Ya, kita mulai saja ya mata kuliah manajemen strategik ya. Semua sudah siap ya. Jadi kita hari ini adalah untuk PTT kita yang kelima ya, mengenai pokok bahasan kita. Ya, kita bicara mengenai memformulasi tujuan jangka panjang dan strategi bisnis ya. Nah, ini pertemuan kita yang kelima. Adapun kita membahas di sini apa tujuan instruksi umumnya. Nah, tujuan instruksi umum agar mahasiswa mengenal dan memahami tentang formulasi tujuan jangka panjang dan strategik bisnis. Bagaimana tujuan jangka panjang dan strategik berbisnis ya di dalam manajemen strategik. Nah, tadi kita sudah bicara pokok bahasan kita, bagaimana memformulasikan tujuan jangka panjang. Sekarang kita bicara mengenai tujuan jangka panjang. Coba kita lihat. Nah, seperti biasa ya, Ibu minta mahasiswa aktif ya, aktif untuk berpartisipasi karena materinya udah Ibu berikan ya, Ibu berikan kemarin dan kita juga pernah membahas tentang ini. Jadi ada 7 ruang lingkup tujuan jangka panjang. Ini mungkin ada mahasiswa yang sudah siap untuk bicara mengenai 7 ruang lingkup jangka panjang. Saya, Bu. Silakan. Silakan. Gaby ya? Silakan Gaby. 7 ruang lingkup jangka panjang sesuai dengan artikel yang sudah saya baca. Yang pertama itu ada kemampulabaan. Kemampulabaan ini dimaksud sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang cukup dari modal yang digunakan. Maksudnya ini adalah setiap pendapatan harus mampu menghasilkan laba kotor atau gross profit jauh di atas biaya operasional agar menghasilkan sisa yang disebut laba bersih atau net profit. Yang kedua ada produktivitas. Produktivitas ini adalah kemampuan setiap orang, sistem atau perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Yang ketiga, posisi bersaing. Posisi bersaing ini adalah salah satu strategi perusahaan di mana organisasi perusahaan bertindak dalam menghadapi persaingan bisnis dengan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyempurnaan sikap pengoperasian bisnis perusahaan guna mencapai kinerja yang diharapkan dalam tujuan organisasi. Yang keempat, ada pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan ini adalah salah satu atau suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis pada karyawan dan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis mengerjakan pekerjaan atau technical skills. Yang kelima itu ada hubungan karyawan. Dalam suatu perusahaan itu hubungan karyawan itu sangatlah penting dijaga agar tujuan dari perusahaan itu bisa terlaksana dan kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan bisa tercapai dan bisa berjalan dengan baik. Yang ke-6 ada kepemimpinan teknologi. Kepemimpinan teknologi ini adalah suatu kepemimpinan yang mana menyangkutkan segala kegiatan itu menggunakan berbagai macam teknologi yang dapat membantu terselesaikannya segala pekerjaan ataupun proses kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ke-7 itu tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk ini menurut saya dalam suatu perusahaan itu supaya tujuan jangka panjangnya itu bisa berjalan dengan lancar. Segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan ini harus bertanggung jawab terhadap produk yang dikeluarkan mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Bu. Jika ada tambahan bisa ditambahkan, Bu. Baik, Gaby tadi sudah menjelaskan untuk kita 7 ruang lingkup tujuan jangka panjang dengan bagus sekali ya. Kita tahu bahwa ke-7 ini adalah bagaimana
tujuh ruang lingkup tujuan jangka panjang dalam suatu organisasi. Di sini bisa di perusahaan, ya, kita bicara tentang perusahaan. Terima kasih Gaby sudah menjelaskan untuk kita. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Nah, kita masih berbicara tentang bagaimana manajemen strategik ini dengan memformulasikan tujuan jangka panjang dan strategik bisnis. Masih ada 7 kriteria yang digunakan dalam menyiapkan tujuan jangka panjang. Coba siapa yang bersedia untuk saya, Bu, Germi. Ya, Germi. Germi ini Iya, siswa aktif, ya. Silakan, iya, Germi. Kalau Silakan. menurut saya, iya. Kalau menurut saya 7 kriteria yang digunakan dalam menyiapkan tujuan jangka panjang itu ada acceptable, artinya tujuan jangka panjang itu mudah dan dapat diterima. Yang kedua fleksibel, artinya tujuan jangka panjang itu dia mudah diatur sehingga tujuan jangka panjang itu dapat dengan mudah dicapai. Yang ketiga measurable, itu mudah dipantau, artinya jangka panjang itu bisa dipantau dengan baik supaya tujuannya itu bisa terrealisasi. Yang keempat motivating, artinya motivasi. Tujuan jangka panjang itu bisa memberikan motivasi kepada karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya suitable, itu sesuai. Jadi artinya tujuan jangka panjang itu sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Yang selanjutnya understandable, yaitu tujuan jangka panjang yang dapat dimengerti, yang mudah dipahami, sehingga tujuan jangka panjang itu mudah dicapai. Selanjutnya achievable, itu tujuan jangka panjang itu dapat tercapai dengan baik. Itu aja dari saya, Bu. Ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, betul, Gaby, ya. Maksudnya Germi. Ini Germi, Gaby ini aktif-aktif semua, ya. Yang lain juga harus aktif, ya. Yang lain juga Ibu senang semua bisa menjelaskan. Jadi 7 kriteria yang digunakan dalam menyiapkan tujuan jangka panjang ini memang perlu, ya, diperhatikan oleh setiap perusahaan, karena bagaimanapun perusahaan itu organisasi ataupun perusahaan itu bisa perusahaan swasta, bisa juga organisasi pemerintah, pasti mempunyai visi ke depan, ya. Visi itu tujuan yang ingin dicapai. Nah, program jangka panjangnya itu sudah dibuat, ya. Bagaimana mereka membuat tujuan jangka panjang ini dengan 7 ruang lingkup bisnis dan 7 kriteria yang digunakan, yang disiapkan dengan menggunakan misi yang sudah digodok sedemikian rupa. Jadi tujuan jangka panjang diharapkan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan di dalam suatu organisasi tadi adalah untuk mencapai tujuan atau yang disebut dengan visi, ya. Bagaimana mencapainya supaya itu bisa sukses? Tentunya melalui misi yang sudah sama-sama disepakati, ya, dalam suatu organisasi tersebut. Selalu dikatakan bahwa organisasi itu bermacam-macam maupun swasta. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah suatu perusahaan, ya. Baik, kita lanjut saja untuk terima kasih Germi dengan Gaby yang sudah menyampaikan pendapatnya di dalam pertemuan ini. Selanjutnya kita lanjut, ya, strategi generik, ya. Kita lanjut ke materi ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat atau mau menyampaikan apa yang sudah dibaca. Boleh, silakan. Atau Ibu mau jelaskan dulu, ya, apa itu strategi generik dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi suatu bisnis selalu pastinya ingin berkembang, ya. Yang ingin
berkembang itu pasti dikelola oleh pebisnis yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas. Akan segala sesuatu terlebih dahulu agar bisnisnya bisa berjalan dengan teratur dan dapat mencapai suatu target tertentu. Silakan, Gaby. Yang pertama itu berjuang untuk kepemimpinan biaya secara menyeluruh persaingan harga yang terjadi, tetapi juga dapat menjadi pemimpin pasar atau market leader dalam menentukan harga dan memastikan tingkat keuntungan pasar yang tinggi atau di atas rata-rata dan stabil melalui cara-cara yang agresif dalam efisiensi dan keefektifan biaya. Yang kedua, berjuang untuk menciptakan dan memasarkan produk yang unik untuk kelompok pelanggan yang bervariasi melalui diferensiasi atau differentiation. Dalam strategi ini mendorong perusahaan untuk sanggup menentukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk atau barang atau jasa yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Yang ketiga, berjuang untuk mempunyai penampilan khusus bagi satu atau lebih kelompok pelanggan atau pembeli industrial terfokus pada perhatian biaya atau diferensiasi. Untuk poin yang ketiga ini, maksudnya adalah dalam hal ini digunakan strategi yang dapat membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Bu. Mungkin bisa ditambahi teman-teman. Baik, Ibu akan tambahkan ya. Jadi strategi generik itu di dalam perusahaan ini diperkenalkan sebenarnya oleh Michael Porter ya. Nah, yang dapat diterapkan di berbagai bisnis. Jadi bermacam-macam bisnis itu baik barang maupun jasa. Jadi menurut Michael Porter, pemahaman akan kondisi persaingan di sekitar akan mempermudah dalam menentukan strategi dan efektif bisnis agar bisa lebih unggul dibandingkan dengan pesaing lain. Nah, jadi Gaby tadi sudah mengatakan bahwa di sini bagaimana di dalam perusahaan itu orang bersaing tetapi secara sehat ya. Nah, bersaing secara sehat. Nah, dengan menentukan strategi yang efektif di dalam perusahaan itu. Nah, strategi generik juga disebut bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang ya. Tadi kita bicara tentang keuntungan jangka panjang dalam perusahaan itu sama ya di pemerintahan juga itu jangka panjang itu 2 tahun sampai 5 tahun. Itu sudah dibicarakan di awal ya apa yang akan dilakukan. Nah, bagaimana melakukannya dengan misi ya. Nah, sehingga tercapailah tujuan atau visi dari perusahaan tersebut. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Yang lain aktif ya. Nah, ini risiko keunggulan biaya menyeluruh. Coba siapa yang mau di sini? Silahkan. Esther. Iya, Bu. Ya, dibacakan, Esther. Risiko keunggulan biaya menyeluruh. Yang pertama, perubahan teknologi yang menghilangkan arti investasi atau pengalaman masa lalu. Yang kedua, penarikan pengalaman biaya rendah untuk pendatang baru atau pengikut dalam industri, melalui penciplakan atau melalui kemampuan mereka untuk melakukan investasi dalam fasilitas yang modern. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk menyadari perlunya perubahan produk atau pemasaran karena perhatian dicurahkan kepada biaya. Yang keempat, inflasi dalam biaya yang mempersempit kemampuan perubahan untuk mempertahankan perbedaan harga guna menyimbangin citra merek atau pendekatan diferensiasi lain dari pesaing. Ya, baik, terima kasih Valentina sudah membacakan. Jadi strategi keunggulan, diferensiasi atau pengertian aspek syarat dan jenis tahapan. Jadi risiko keunggulan biaya menyeluruh ini sudah dibacakan tadi oleh teman kalian.
perubahan teknologi yang menghilangkan arti investasi. Nah, ini risiko keunggulannya ya. Maksudnya risikonya ada risiko ya. Karena perubahan teknologi bisa menghilangkan arti investasi ya. Penarikan pengalaman biaya rendah untuk mendatangkan pendatang baru atau mengikuti dalam industri. Jadi investor baru ini sangat mempengaruhi ya risiko keunggulan biaya menyeluruh tadi. Jadi inflasi dalam biaya yang mempersempit kemampuan atau perubahan untuk mempertahankan perbedaan harga guna mengimbangi citra merek dan pendekatan diferensiasi lain daripada pesaing. Nah, ini risiko-risiko keunggulan biaya menyeluruh tadi ya, sudah dibacakan oleh teman kalian. Nah, nanti bisa diperdalam lagi. Nah, ini biaya risiko diferensiasi. Coba dibacakan oleh salah seorang. Semua aktif ya. Silakan dibacakan. Ati Fitriani Sihombing, Bapak bacakan ini. Dibacakan. Resiko diferensiasi. Perbedaan biaya antara pesaing rendah dengan perubahan terdiferensiasi menjadi terlalu besar akibat diferensiasi untuk mempertahankan loyalitas merek. Akibatnya, pembeli mengorbankan beberapa karakteristik pelayanan atau citra yang dimiliki perusahaan yang terdiferensiasi demi penghematan biaya yang lebih besar. Kebutuhan pembeli akan faktor-faktor diferensiasi hilang. Ini dapat terjadi bila pembeli menjadi makin canggih. Imitasi memperkecil kesan adanya diferensiasi suatu kejadian yang biasa bila industri telah matang atau dewasa. Bisa dijelaskan? Bisa? Siapa yang bisa menjelaskan? Resiko diferensiasi ini? Jadi kita harus mengenal dulu strategi diferensiasi itu apa. Jadi strategi diferensiasi itu adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan ya. Jadi maksudnya untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk, jasa atau pelayanan sehingga mampu menghasilkan nilai pelanggan serta memunculkan persepsi yang khas ya dari suatu produk dari perusahaan tersebut. Nah, melalui diferensiasi ini perusahaan dapat memberikan perbedaan yang lebih unik daripada pesaing. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai keunikan ya. Kalau dia mau perusahaannya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dan tidak tertindas oleh pesaing-pesaing yang baru. Jadi itu maksudnya. Nah, sekarang kita bicara tentang risiko fokus ya. Aurel Salbabila bisa bacakan ini, silakan. Baik, saya baca, Bu. Risiko fokus, perbedaan biaya antara persaingan berdaerah luas, broad range competitors, dengan perusahaan yang berfokus melebar sehingga menghilangkan keunggulan biaya dengan melayani target yang sempit atau menghilangkan diferensiasi yang dicapai oleh fokus. Perbedaan dalam hal produk atau jasa yang diinginkan antara target strategi dengan pasar secara keseluruhan menyempit. Pesaing menemukan subpasar dalam target strategi dan menyisihkan perusahaan yang menerapkan strategi fokus. Ya, gimana bisa dijelaskan? Bisa menjelaskan risiko fokus? Ada yang bisa? Nah, baik, kalau itu Ibu akan jelaskan ya perbedaan biaya antara pesaing berdaerah, maksudnya broad image competitors ya, dengan perusahaan yang berfokus melebar sehingga menghilangkan keunggulan biaya dengan melayani target yang sempit dan menghilangkan diferensiasi yang dicapai oleh fokus tersebut. Jadi setiap perusahaan itu tadi sudah dijelaskan bahwa mereka ini ada menurut ini ya salah seorang pakar ya, menurut Kotler ya, diferensiasi adalah cara merancang perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dan penawaran pesaingnya. Jadi di sini bagaimana suatu perusahaan itu bisa
membuat suatu depresiasi ya. Jadi aspek syarat jenis dan tahapan apa yang mereka harus lakukan mereka sudah punya ya, karena mereka sudah menerapkan strategi diferensiasi tadi. Inilah resiko fokus yang ingin dicapai ya, dan hambatan yang akan didapat apabila mereka tidak menerapkan strategi diferensiasi tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan risiko fokus tadi. Baik, kita lanjut. Strategi bisnis. Silakan dibacakan strategi bisnis. Maaf Bu, mikrofon Ibu di unmute Bu. Aduh, maaf ya. Ibu minta kalian membacakan ini ya. Silakan dibacakan. Maaf, terima kasih. Pina bisa? Bisa, Bu. Strategi bisnis merupakan dasar dari usaha yang dikoordinasi dan ditopang yang arahnya terhadap pencapaian tujuan usaha jangka panjang. Strategi bisnis menunjukkan bagaimana tujuan jangka panjang dicapai. Ada yang mau menjelaskan ini? Yang sudah membaca? Francisca Marta sudah membaca ini? Silakan. Maksud dari strategi bisnis merupakan dasar dari usaha yang dikoordinasi dan ditopang yang arahnya terhadap pencapaian tujuan usaha jangka panjang. Strategi bisnis menunjukkan bagaimana tujuan jangka panjang dicapai. Dari hasil yang saya baca, strategi bisnis ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk mencapai target dan tujuan bisnisnya. Strategi bisnis ini bisa juga dikatakan sebagai aksi ataupun proses perusahaan dalam mendukung aktivitas bisnisnya sehingga mendapatkan keuntungan, dan strategi ini juga bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang yang telah disusun sebelumnya dan dapat terrealisasi dengan baik. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Gaby ya. Sekarang kita lanjut strategi bisnis yang selanjutnya. Coba kita lihat. Nah, jadi ada 12 strategi bisnis ya. Nah, mungkin ada yang mau membacakan ini, silakan. Saya M. Dodi Alamsyah ingin menjelaskan. Oh, M. Dodi Alamsyah, silakan. M. Dodi ini biasanya rajin. Ya, silakan M. Dodi. Yang pertama tadi nggak dijelasin. Pertama, usaha patungan adalah pengaturan bersama bisnis di mana dua atau lebih pihak sepakat untuk menyatukan sumber daya mereka untuk tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Tugas ini bisa berupa suatu proyek atau suatu aktivitas bisnis lainnya. Yang selanjutnya yaitu diversifikasi konsentrik. Diversifikasi konsentris adalah strategi diversifikasi untuk menambah produk-produk baru yang memiliki strategi atau kaitan teknologi dalam hal pemasaran dengan cara yang sama. Selanjutnya yaitu diversifikasi konglomerat. Ini merupakan usaha diversifikasi di mana perusahaan beroperasi pada beberapa segmen berbeda yang tidak ada keterkaitannya dengan segmen inti perusahaan. Selanjutnya yaitu pengurangan atau turnaround. Yaitu ini adalah suatu strategi di mana Anda mundur dari keputusan yang salah sebelumnya dan mengubah posisi perusahaan dari kerugian menjadi profitabilitas. Selanjutnya yaitu divestor. Divestor atau divestasi ini adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang. Dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan sebagai upaya pemilik perusahaan untuk menjual aset atau sebuah divisi kerjanya kepada pihak lain yang mampu memberikan harga penawaran paling tinggi. Yang terakhir yaitu likuidasi.
Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Ini itu saja yang saya bisa jelaskan, Bu. Terima kasih M. Alamsyah ya, Muhammad Alamsyah. Kita akan sampai pada kesimpulan ya, pada kesimpulan materi kita. Nah, ringkasan dari materi yang kita pelajari pada bab ini, yaitu pokok bahasan mengenai formulasi tujuan jangka panjang dan strategis bisnis, itu ringkasannya adalah tujuan jangka panjang, tujuan jangka panjang dari strategi bisnis kita, bisa kita lihat ya, disimpulkan bahwa sebagai hasil suatu perusahaan berusaha mencapai periode waktu tertentu, biasanya 2-5 tahun ya. Ada juga yang mengatakan bahwa 3-5 tahun itu tujuan jangka panjangnya. Yang pasti tidak lebih dari 5 tahun ya. Nah, grand strateginya didefinisikan sebagai pendekatan yang menyeluruh yang mengarah pada tindakan-tindakan utama yang didesain untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi apa tindakan-tindakannya? Tentunya program-program yang sudah dibuat oleh perusahaan itu. Pada intinya perusahaan akan membuat program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sekarang kita bicara mengenai jangka panjang. Jangka panjang adalah visi dari perusahaan yang mereka akan capai melalui misi ya. Sudah Ibu jelaskan beberapa kali bahwa misi itu adalah langkah-langkah dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Mahasiswa semua, Ibu mengucapkan terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Makasih Gaby, semua, M. Alamsyah, Germi, semua teman-teman yang sudah mendukung pembelajaran ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, baik Ibu, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih untuk komitinya dan teman-teman semua. Sampai ketemu di mata kuliah berikutnya. Semoga kalian sukses semua. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu.